Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kenikmatan kepada kita, di antaranya nikmat yang paling pokok adalah nikmat iman, nikmat Islam. Kemudian nikmat yang paling juga kita lupakan adalah nikmat sehat dan waktu luang, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita pada pagi hari ini, yaitu sholat subuh secara berjamaah di Masjid Al-Fajr ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah terlimpahkan kepada junjungan kita suatu hasanah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta seluruh keluarga, sahabat dan umatnya yang tetap istiqomah melaksanakan syariat Islam sampai akhir nanti. Jemaah salat subuh, pagi ini kita bahas mengenai keistimewaan sholat dalam Islam. Ada beberapa ayat yang akan saya bacakan dan beberapa keterangan mengenai keistimewaan sholat di dalam Islam. Sholat itu adalah memiliki beberapa keistimewaan yang tidak dimiliki oleh amal-amal lainnya. Di antaranya Allah SWT menyebut sholat itu sebagai sebutan iman. Allah SWT dalam surat Al-Baqarah surat 2 ayat 143 berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu, sesungguhnya Allah Maha Pengasih dan Penyayang kepada manusia. Nah, dalam hal ini Allah menyebutkan sholat sebagai iman, artinya bahwa keimanan yang diberikan atau dilakukan oleh kita berupa sholat itu tadi, Allah tidak akan menyia-nyiakan apapun yang kita laksanakan sebagai sholat. Yang kedua, kata sholat itu disebutkan secara khusus untuk membedakan di antara beberapa syariat Islam lainnya. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat ke-45 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Qur'an ini. Nah, maksudnya apa? Maksudnya itu untuk membedakan antara syariat yang lainnya, karena membaca Al-Qur'an itu berarti mengikuti dan mengamalkan kandungan di dalam beberapa syariat agama. Allah SWT firman dalam surat Al-Ankabut ayat 45, wa aqimus shalah, dan dirikanlah sholat. Dalam ayat berikut ini Allah menyebutkan sholat secara khusus untuk mengistimewakannya. Dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat ke-73, Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa auhayna ilaihim fi'lal khairati wa iqamas shalah. Dan kami telah wahyukan kepada mereka untuk mengerjakan kebaikan, yaitu mendirikan sholat. Dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan sholat secara khusus, padahal kata ini sudah dicakup oleh semua perbuatan baik, dan tentunya masih banyak lagi ayat-ayat yang serupa. Yang ketiga, bahwa sholat itu adalah sesuatu yang istimewa. Di dalam Al-Quran, sholat disandingkan dengan banyak ibadah. Di antaranya ada firman Allah dalam surah Al-Baqarah surat kedua ayat ke-43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang bertakwa. Kemudian juga berfirman dalam surah Al-Kautsar surat ke-108 ayat kedua, fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat karena Rabbmu dan berkorban. Nah, selanjutnya dalam surat Al-An'am surat ke-6 ayat 162,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam. Apa yang dapat kita simpulkan dari ayat-ayat yang dibacakan tadi, bahwa sholat itu mempunyai nama tersendiri. Karena itu sholat menjadi kewajiban yang diberikan Allah SWT kepada kita sebagai makhluknya untuk senantiasa melaksanakan sholat dalam keadaan apapun juga. Selanjutnya keistimewaan sholat adalah dalam Allah SWT memerintahkan Nabi-Nya supaya bersabar dalam menjalankannya. Allah SWT berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. La tas'aluka rizqa, nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa." Dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Padahal Rasulullah SAW telah diperintahkan supaya bersabar dalam menjalankan seluruh ibadah seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, "Wastabir li'ibadati," dan bersabarlah kamu dalam beribadah kepadanya, maksudnya dalam melakukan sholat. Di dalam ayat tadi, ayat Quran surat Toha ayat 132 sebutkan, "Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha," dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan sholat dan bersabar. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa ini adalah kewajiban kita untuk senantiasa menyuruh keluarga kita untuk melaksanakan sholat. Dan dalam menyuruh melaksanakan sholat itu sendiri, kita diperintahkan untuk bersabar. Karena boleh jadi ketika kita menyuruh mereka dalam keadaan malas. Oleh karena itu kita selalu untuk menyampaikan perintah Allah ini, yaitu melaksanakan sholat dalam keadaan apapun juga dengan kesabaran. Karena atas sa'aluka rizqa, bahwa kami tidak meminta rezeki kepadamu. Nahnu narzuk, bahwa kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa semua rezeki yang diberikan, yang diterima oleh kita itu sebetulnya bukan karena kepandaian kita, seperti cerita dari Qarun misalnya, bahwa ketika Qarun ditanyakan mengenai harta yang melimpah itu, Qarun mengatakan bahwa ini adalah karena berkat kepandaianku. Allah Subhanahu wa taala membantah tas'alu rizqa, bahwa kami tidak meminta rezeki karena nahnu narzuk, bahwa kamilah yang memberi rezeki kepada kita semua. Karena itu mari kita senantiasa bersyukur dengan melaksanakan sholat itu tadi, supaya apa? Supaya kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala berupa jalan terbaik untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kita dalam sehari-harinya, yang di dalamnya tentunya mencari nafkah untuk mendapatkan rezeki, sebagaimana kita punya kewajiban untuk berikhtiar untuk mendapatkan rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang selanjutnya, bahwa sholat itu mempunyai keistimewaan karena Allah mewajibkan sholat ini dalam segala keadaan apapun juga. Nah, inilah yang diwajibkan kepada kita. Allah tidak menerima uzur atau alasannya orang sakit, orang yang dalam keadaan takut, atau ada orang yang berpergian dan lain-lain untuk meninggalkannya. Hanya saja terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan dalam beberapa syaratnya, dalam jumlah rakaatnya, atau dalam gerakan-gerakannya. Dengan demikian kewajiban sholat ini tidak gugur dari orang yang tetap dalam keadaan berakal. Jadi salah satu syarat daripada sholat adalah
orang yang masih berakal. Nah, kita diberikan kewajiban untuk melaksanakan sholat dalam keadaan apapun. Contoh misalnya kita dalam keadaan bepergian, kita pasti diberikan keringanan Allah SWT untuk melakukan jamaah, baik itu jamaah takdim maupun jamaah akhir. Ya, jamaah takdim itu jamaah di mana dua sholat digabung menjadi satu di awal waktu. Misalnya sholat zuhur dan sholat asar dilaksanakan di waktu zuhur, namanya jamaah takdim. Selanjutnya jamaah takhir itu menggabungkan dua sholat di akhir waktu. Misalnya sholat zuhur dan asar dikerjakan di waktu asar. Itu merupakan keringanan. Ada lagi di dalam hal keringanannya dari Allah SWT dalam melaksanakan sholat adalah di qasar atau dipendekkan. Pendekkan misalnya dalam keadaan dalam pergian kita boleh menjamak dan mengqasar. Contoh misalnya kita menjamak sholat zuhur dan asar, kemudian masing-masing diqasar menjadi dua rakaat. Ini adalah keringanan yang diberikan Allah SWT kepada kita. Apa maksudnya? Supaya kita senantiasa melaksanakan sholat dalam keadaan apapun. Begitu juga misalnya contoh sholat bagi orang yang sakit. Dalam keadaan sakit pun kita masih diberikan kewajiban untuk melaksanakan sholat. Kalau kita tidak bisa berdiri dengan sempurna, maka kita diberikan keringanan dengan duduk. Kalau kita misalnya tidak bisa duduk, berdiri dan duduk, maka kita diberikan keringanan untuk melaksanakan sholat secara berbaring. Kalau kita misalnya tidak bisa melaksanakan sholat secara berdiri, duduk atau berbaring, maka kita wajib melaksanakan sholat dengan melaksanakan isyarat, yaitu melakukan gerakan-gerakan tanpa berdiri, duduk maupun berbaring. Tapi dengan isyarat itu sudah menggugurkan kewajiban kita untuk melaksanakan sholat. Inilah keringanan-keringanan yang diberikan Allah SWT kepada kita. Namun dengan demikian Allah tetap mewajibkan sholat ini dalam keadaan apapun juga. Contoh juga misalnya sholat dalam keadaan bepergian dalam kendaraan. Misalnya kita katakanlah mau bepergian ke luar negeri di mana melewati waktu sholat, kita diberikan keringanan untuk sholat dalam perjalanan. Dan diberikan juga syarat-syaratnya. Apabila misalnya tidak ada air, maka kita lakukan dengan tayamum. Nah, ini juga salah satu keringanan-keringanan yang Allah berikan kepada kita untuk senantiasa melaksanakan sholat. Begitu juga kewajiban sholat ini adalah sesuatu yang senantiasa kita harus laksanakan supaya apa? Supaya kita memenuhi semua perintah dari Allah SWT dalam keadaan apapun juga. Yang selanjutnya, bahwa sholat itu memiliki keistimewaan karena Allah mensyaratkan kesempurnaan bagi sholat dalam beberapa hal, yaitu misalnya tadi saya sebutkan mengenai bab taharah dan keadaan bersuci. Itu kalau misalnya tidak ada air, maka kita bisa bersuci dengan benda-benda padat, misalnya batu dan sebagainya. Itu adalah bagian dari bab taharah yang meringankan kita. Selanjutnya juga bahwa dalam ibadah-ibadah lainnya itu tidak diwajibkan untuk menghadap apapun juga, tapi dalam sholat Allah mewajibkan kita untuk menghadap ke kiblat. Itu juga kita menggunakan pakaian yang baik. Pakaian yang baik itu bukan pakaian yang bagus dan baru, tapi pakaian yang baik itu yang suci dari hadas, bersih, suci dari hadas. Nah, ini adalah bagian dari syarat-syarat untuk melaksanakan sholat. Namun pun begitu, kita berbeda dengan agama lain. Dalam agama lain, dalam hal beribadah dia pakai sepatu misalnya gitu, nah, atau pakai jas misalnya gitu.
bukan tidak boleh, tapi bagi kita yang menjadi kewajiban dasarnya adalah menggunakan pakaian yang baik dan bersih. Itu adalah ibadah-ibadah berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya yang mempunyai syarat-syarat tertentu. Dalam sholat tadi kita harus suci dan harus bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Kemudian kita juga berpenampilan baik dengan pakaian yang baik dan bersih. Kemudian kita diwajibkan untuk menghadap ke kiblat. Kalau ibadah-ibadah lainnya dalam hal kita misalnya mengaji atau membaca Al-Quran atau wirid, misalnya berzikir, itu tidak diharuskan menghadap kepada kiblat. Tapi dalam hal sholat kita diwajibkan untuk menghadap ke kiblat. Itu adalah suatu kewajiban. Selanjutnya disebutkan di dalam buku ini mengenai keistimewaan dari sholat. Di dalam sholat dipergunakanlah seluruh anggota tubuh manusia, dari mulai hati kita, dari mulai lisan kita, dan dari mulai seluruh anggota tubuh kita. Hal tersebut tidak diterapkan pada ibadah-ibadah lainnya. Jadi ibadah sholat itu istimewa ya, dalam hal hati kita ketika kita bertakbir atau ikhram, hati kita menyatakan bahwa Allahu Akbar, itu artinya mengakui mengenai keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita membaca Al-Fatihah dengan lisan kita juga mengakui dalam diri kita mengenai makna dari Al-Fatihah itu sendiri. Demikian juga ketika kita ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk di antara dua sujud atau tasyahud misalnya, semua itu adalah gerakan-gerakan yang menggunakan tubuh kita sebagai bagian dari syarat dan rukun sholat itu sendiri. Apakah sholat yang dilakukan dengan duduk itu berbeda dengan dengan berdiri? Tentu saja, karena duduk dan berdiri adalah sesuatu yang berbeda. Tapi semua itu ada alasan yang menyebabkan seseorang bisa melaksanakan sholat tadi. Karena itu, mari kita senantiasa melakukan sholat sesuai dengan rukun dan syarat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Inilah keistimewaan sholat dalam hal hati, lisan, dan seluruh anggota tubuh. Nah, diantaranya misalnya kita duduk di antara dua sujud, kita berdoa dengan lisan kita, kemudian hati kita mengakui mengenai doa yang kita lakukan. Ada yang hafal arti dari doa di antara dua sujud? Rabbighfirli warhamni warhamni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afini. Rabbighfirli, ampunilah segala dosaku. Warhamni, kasihanilah aku. Warhamni warzuqni, tutupilah semua aib, aib yang kita terima gitu, yang kita lakukan. Warfa'ni, tinggikanlah derajatku. Derajat itu artinya kedudukanku. Jadi Allah itu memberikan kedudukan yang istimewa kepada kita ketika sholat dan setelah sholat. Warzuqni, berikanlah aku rezeki ya. Jadi permohonan kepada Allah untuk mendapatkan rezeki. Wahdini, berikan aku hidayah. Wahdini wa'afini, selamatkanlah aku dari berbagai penyakit, dosa, dan maksiat. Ini warfa'ni. Jadi kalau misalnya kita dilanda sesuatu kegelisahan karena penyakit, karena segala macam, kita berdoa dengan warfa'ni. Wahdini wa'afini wahdini wa'afini wa'fu anni. Dalam hal wa'fu anni ini, hapuskanlah semua dosa-dosa. Kita beristighfar pada Allah, ya Allah, ampunilah semua dosaku. Dosanya tetap tercatat ya, walaupun kita sudah memohon ampun, tapi Allah tidak hapuskan.
Oleh karena itu di dalam doa kita dalam antara dua sujud ini disebutkan bahwa kita memohon kepada Allah untuk wa'fu anni. Apun itu adalah untuk menghapuskan semua dosa. Jadi catatannya sudah dihilangkan. Itu pentingnya kita mengetahui apa sih sebetulnya doa yang dibacakan ketika kita melaksanakan sholat tadi. Wa'fu anni itu penting karena kita seberat apapun dosa kita ketika kita sudah memohon ampun tidak akan tercatat lagi dengan ampun. Nah, jadi di dalam sholat tadi seluruh anggota badan kita dari mulai hati kita, dari mulai lisan kita, dari mulai anggota tubuh kita semuanya digerakkan untuk menghadap Allah SWT. Betapa agungnya sholat itu. Jadi kita harus benar-benar menyadari bahwa ketika kita sholat kita sudah melupakan seluruh apapun yang menimpa diri kita, baik itu berupa kesehatan, berupa cobaan semuanya itu kita lupakan ketika kita sholat karena kita sedang menghadap pada Allah. Selanjutnya di dalam keistimewaan sholat tadi bahwa ketika kita mengerjakan sholat kita dilarang untuk menyibukkan diri dengan kegiatan lainnya, meski itu hanya sekedar lintasan perasaan di dalam hati berupa sebuah kata atau pemikiran. Kita dilarang untuk melupakan atau dilarang untuk menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan lain. Contoh yang paling sederhana, ketika kita sholat misalnya di depan kita ada titik misalnya, terus kita berpikir, oh kalau titik ini bergeser ke kanan berarti saya sholatnya ada bergeser ke kanan, kalau titik ini bergeser ke kiri berarti sholat kita ke kiri. Nah itu pikiran-pikiran seperti itulah yang sebagiannya kita lepaskan ya. Apalagi kita sholat di belakang makmum, misalnya di saf kedua gitu ya, saf kedua. Nah pas di depan kita makmumnya itu pakai kaos yang ada gambar apa gitu, misalnya ada gambar Mickey Mouse, ada gambar pikir gitu. Nah ini jadi kita mikirin bukan mikirin sholat, tapi kita mikir sambil mendengarkan imam membacakan Al-Quran, membacakan Fatihah, surat misalnya, kita sedang berpikir nih, nah ini gambar ini adalah gambar ini. Apalagi misalnya gambar yang sedang trending saat ini adalah One Piece ya misalnya. Itu jadi jangan sampai mengganggu sholat kita. Ini pentingnya kita pada para jamaah untuk menggunakan baju atau kalau kita di depan dengan menggunakan baju yang tanpa gambar supaya makmum di belakang kita, walaupun salahnya makmum kenapa dia mesti lihat gitu ya, tapi paling tidak kita tidak mengganggu makmum yang lain. Insya Allah kita bisa melaksanakan sholat secara khusyuk dan benar. Nah inilah jadi bagi kita masing-masing, jadi kita ini ketika mengerjakan sholat itu kita dilarang menyebut apalagi ketika kita berangkat sholat itu sedang ada masalah di rumah, kita misalnya yang paling sederhana itu kunci hilang ketika kita sholat Allahu Akbar gitu. Terus baru kebayang kunci itu ternyata ditaruh di sebelah kanan tempat biasa naruh. Jadi sudah ingat semua di sini ya. Iya, ketika sholat itu jadi ingat. Nah ini ya memang harus mulai dikonsentrasikan dari kita. Ada yang terlihat sesuatu. Jadi bagi kita ini sholat itu bisa menjadikan kita berkonsentrasi penuh. Paling lama sholat itu berapa menit? 5 menit kan, paling lama. Tapi
konsentrasi kita begitu, sehingga ketika kita berakhir dengan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini itu kita bisa mendapatkan khusyuan dari sholat, belajar dari khusyuk. Memang khusyuk itu tidak bisa dilaksanakan kalau tanpa belajar. Dalam hal ini contoh dari Rasulullah SAW ketika beliau diganduli oleh cucunya, ya, ketika cucunya kita Rasulullah SAW mau sujud, beliau meletakkan dulu cucunya. Itu kan sebetulnya konsentrasi khusyuk. Kita taruh, karena Rasulullah SAW taruh cucunya di sampingnya, baru dia sujud. Supaya apa? Supaya anak ini menjadi tenang. Nah, begitu juga kita, misalnya ketika kita melaksanakan sholat, singkirkan benda-benda yang ada di sekitar kita supaya tidak terganggu sholat kita. Apalagi misalnya kita sholatnya selalu misalnya bawa HP karena kita akan ada hubungan dengan yang lainnya misalnya itu. Nah, mohon untuk sholat HP-nya kita itu di silent, karena kemarin siapa yang bilang sholat HP itu merupakan setan gepeng. Ya, bagaimanapun juga akan terganggu ketika bunyi sholat. Kita dilarang untuk menyibukkan diri dengan kegiatan lainnya di dalam sholat, ya, ingat sesuatu yang lainnya. Nah, selanjutnya keistimewaan sholat itu tadi adalah bahwa sholat ini merupakan ajaran Allah yang dipegang teguh oleh para penghuni langit dan bumi, yang menjadi kunci bagi syariat-syariat para nabi. Tidak seorang nabi pun diutus melainkan disyaratkan kepada ibadah sholat, walaupun tata caranya berbeda-beda. Salatnya orang Islam di zaman Rasulullah SAW seperti diajarkan bahwa syarat sahnya sholat seperti apa, kemudian rukun sholatnya seperti apa, tata caranya seperti apa, semua diajarkan. Tapi para nabi lain pun sebelum Rasulullah SAW itu senantiasa diberikan melakukan sholat, tapi dengan tata cara dan ketentuan yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, bahwa sholat itu dikaitkan dengan pembenaran, yaitu melalui firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala shadaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla. Dan dia tidak mau membenarkan Rasul dan Al-Quran dan tidak mau membenarkan sholat, tapi dia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Nah, inilah yang disampaikan Allah SWT, ketika kita tidak melaksanakan sholat, maka apa yang dilakukan bahwa dia mendustakan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan berpaling dari kebenaran yang nyata atau yang hak. Jadi sholat itu dikaitkan dengan pembenaran, bahwa setiap gerakan apapun juga dalam sholat itu senantiasa merupakan sebuah kebenaran dari apa yang disampaikan oleh Allah SWT melalui Rasulullah SAW. Tentunya masih banyak lagi keistimewaan sholat lainnya, tapi saya kira cukup dengan 10 keistimewaan saja bagi kita. Sepanjang kita bisa melaksanakan sholat dengan baik dan benar sesuai dengan syarat dan ketentuannya, maka itu merupakan ibadah yang sangat istimewa di mata kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Tentunya misalnya sholat itu bisa menghilangkan perbuatan keji dan munkar, salah satunya, ya. Baik, sampai di sini dulu barangkali yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita bisa melakukan sholat secara khusyuk dan benar sesuai dengan ketentuan dan syaratnya. Tertutup dengan doa majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta